Baik, kita kirimkan Al-Fatihah khusus untuk mu'allif hadzal kitab Syekh Al-Fadil Al-Allamah Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti rahimahumullah ta'ala. Lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa fahman kabiran wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa fahman kabiran wa amalan mutaqabbalan wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana ighfir lana dzunubana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitabun lubabil hadis. Kitab lubabil hadis ini adalah matan dari kitab Tanqihul Qaul. Kitab apa? Tanqihul Qaul. Matan itu apa? Matan itu isi. Kayak Bapak terangin kemarin, hadis kan ada matannya tuh. Ya kan? Ada an. Kemudian ada matannya baru yang apa? Hadis riwayat gitu ya. Nah, Lubabul hadis ini pengarangnya yaitu Syekh Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti. Ya, baik, kita buka halaman 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalam wassalatu taslimu ala khair khalqih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-babul awal fi fadilatil ilmi wal ulama. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Berkata Nabi sallallahu alaihi, kalau dibilang Nabi berarti siapa? Nabi Muhammad. Kalau Bapak bilang qala Nabi, jawab sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata kepada Ibni Mas'ud. Li Ibni Mas'ud berarti Nabi berkata kepada Ibnu Mas radhiyallahu anhu. Ya Ibnu Mas'ud. Wahai Ibnu Mas'ud. Ya, wahai Ibnu Mas'ud. Julusuka sa'atan, julusun itu dudukmu, ka, kan ada ka-nya. Duduk engkau, dudukmu sa'atan. Sa'atan itu sebentar. Dudukmu sebentar saja. Fi majlisil ilmi, pada majlis ilmu, la tamassu qalaman, kamu tidak bawa pena, kamu enggak nulis. La tamassu qalaman, kamu enggak megang pulpen. Wala taktubu harfan, juga kamu tidak nulis satu huruf pun. Kamu bawa pulpen dan juga kamu enggak nulis ya satu huruf pun. La taktub, ya kan? La itu tidak, taktubu menulis, harfan satu huruf pun, itu harfan. Khairun laka, itu lebih baik bagi kamu. Khairun laka, itu lebih baik bagi kamu. Min itqi alfi raqabatin, dari memerdekakan 1000 hamba sahaya. Tuh. Kata Rasulullah kepada Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, engkau duduk sebentar saja di majelis ilmu, di mana di situ dibahas tentang ilmu. Duduk, dengerin, nggak megang pulpen, nggak nulis satu huruf pun.
Mau tidur kayak juga boleh gitu ya, bahasanya kasarnya gitu. Itu lebih baik daripada membebaskan 1000 hamba sahaya atau budak. Siapa coba? 1000 budak tuh harganya berapa? Katakan satu budak harganya 100 juta. Kalau 1000 budak berapa? 1 M. Hah? 100 juta berapa? 100 juta satu budak. 100 tambah 1000 apa? 1000. 03 berapa? 100 miliar. Berarti duduk sebentar, enggak megang pulpen, enggak nulis, dengerin ustadz aja, dengerin kiai aja, duduk itu lebih baik daripada 100 miliar. Begitu. Maka beruntunglah orang-orang yang datang ke pengajian. Beruntunglah orang-orang yang rajin mengaji. Ya. Karena dengan cuman duduk saja, bahkan ngantuk-ngantuk, lenggut-lenggut ya, masih belum connect ya, udah dapat aja yang ngucur aja itu 100 miliar. Allahu Akbar, luar biasa. Coba di mana kita bisa dapatkan itu kalau bukan di pengajian. Nggak mungkin kita dapatkan di dangdut, nggak mungkin. Kita dapatin di rumah sambil rebahan main HP, dapat nggak? Dapat koin celing ya. Main itu mah ya. Tapi kalau segitu sampai segitu luar biasa. Ini hadis sahih ini, ya. Hadis sahih. Wa nadzaruka ila wajhil alim, dan kamu melihat, wa nadzaruka, nadzara yanzuru. Kalau nggak tahu artinya itu dicatat ya. Wa nadzaruka, dan kamu melihat atau melihatnya kamu begitu ya. Ila wajhil alim, kepada wajah orang yang berilmu. Ila wajhil alim, kamu melihat wajah orang yang berilmu. Khairun laka, itu lebih baik bagi kamu. Min alfi farosin, dari 1000 kuda perang. Tasaddaqta biha, di mana kamu bersedekah dengan kuda perang itu. Fi sabilillah, untuk di jalan Allah. Tuh. Kita melihat wajah guru, melihat wajah orang alim, melihat ustadzah di pengajian, wajahnya saja kita lihat itu lebih baik daripada bersedekah 1000 kuda untuk berperang di jalan Allah. Satu ontaknya saja 500 juta kalau ontak perang itu. Satu kuda. Kuda perang itu kuat, ya. Kuda perang itu udah terlatih. Kuda perang itu, misal satu kuda itu misalnya paling murahnya 200 juta. Lah kalau berapa itu? 1000. Berapa? 200 miliar lagi, kan? Allahu, mandang doang, begini doang, ngeliatin wajah guru, nggak ngedep-ngedep begini, masya Allah, ya. Berapa itu? Rugi, makanya nggak ngaji rugi. Daripada mandangin HP, mendingan mandangin kita, mendingan ngelihat guru. Mudah-mudahan ngelihat guru, jadi pengen jadi kayak guru, begitu kan? Kita ada nggak guru yang jadi favorit? Harus ada itu. Ya, saya tuh pengen kayak guru yang itu tuh, begini. Tapi ingat, guru juga manusia. Makanya harus doa, ya Allah, janganlah kau perlihatkan kekurangan guru-guruku. Tuh, ya, di dalam hatiku. Jangan sampai kita itu melihat aib guru-guru kita. Karena kalau kita sudah melihat aib guru-guru kita, maka nggak akan masuk ilmunya. Misalnya kita gini, melihat guru matematika atau guru
olahraga misalnya, atau guru apalah di sekolah, lihat, guru itu makan berdiri deh, misalnya gitu ya. Guru itu kok kayaknya deket-deket sama ini, jadi kayaknya nggak ada yang masuk gitu nanti pelajaran itu, ya. Makanya berbaik sangka lah sama guru, ya, biar ilmunya masuk. Orang kalau udah berburuk sangka duluan, nggak ada yang masuk ilmunya, ya. Sama kalau kalian berburuk sangka kesini sama Bu Fitri, sama Pak Zul, berburuk sangka nggak ada yang masuk, ya, nggak ada yang mau ikut ngaji. Ya, alhamdulillah kalian termasuk anak-anak yang masih berbaik sangka. Kalau kalian, Bapak juga sama, berburuk sangka sama kalian, aibnya dibuka sama Allah kalian. Wah, ini begini nih, ini begini. Wah, Bapak nggak terima, ngapain gitu kan? Udah ketahuan semua jeleknya. Ya, alhamdulillah Bapak pun ditutupin kejelekannya sehingga kalian bisa ikut ngaji. Mungkin kalau kalian tahu kejelekan Pak Zul kayak apa, wah nggak mau ngaji sama Pak Zul gitu ya. Kami minta ditutupin. Nah, sini ya, wa nadzaruka ila wajhil alim khairun laka. Cuma ngelihat doang kita seperti menyedekahkan 1000 kuda untuk berperang di jalan Allah. Wassalamuka alal alim, dan kamu mengucapkan salam alal alim, kepada alim, orang yang berilmu, ustaz, guru, ustazah, khairun laka, lebih baik, min ibadati alfisanah, dari beribadah 1000 tahun. Tuh. Kamu ucapin salam ke guru, datang, assalamualaikum, duduk ya, ucapin salam kepada mereka, itu lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Nggak ibadah apa? Artinya bukan berarti udah cukup ya, datang aja ucap salam ke guru, habis itu nggak ibadah. Ya, bukan begitu. Itu terlalu dangkal ya. Ya kan patokannya sholat, ya nggak? Ya nggak? Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Sholat patokan utama. Kalau sholat yang nggak bagus, semuanya amal nggak bagus. Ini kan amal sunnah. Jadi ibadah yang dimaksud ini bukan ibadah wajib, tapi ibadah sunnah. Siapa coba yang bisa ibadah sunnah sampai 1000 tahun? 1000 tahun ya. Ini seolah hadis ini luar biasa sekali ya. Artinya begitu pentingnya belajar, maksudnya gitu ya. Sampai begitu pentingnya belajar, sampai Rasulullah SAW mengungkapkan betapa besarnya fadilah orang-orang yang berkumpul untuk belajar. Ya, ucapan salamnya saja ada fadilahnya, ya. Kemudian duduknya saja nggak bawa pulpen, nggak nulis, ada fadilahnya. Kemudian mandang wajah guru saja ada fadilahnya. Sampai kayak gitu, itu berarti kan penting. Ya, berarti penting, bukan hal yang main-main. Mandangin HP ada fadilahnya nggak? Barang siapa yang memandangi HP, maka lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Wah, HP semua kan? Padahal nggak ada fadilahnya, tapi selalu dikerjakan, ya nggak? Diliatin. Ya. Makanya kalau bisa taruh ya foto-foto guru kita, taruh di HP. Sewaktu-waktu kangen lihat. Ya. Mudah-mudahan bisa mengikuti jejak beliau gitu ya. Fazul, guru-guru Fazul taruh semua tuh HP di HP guru-guru Fazul, nomor-nomornya, terus wajah-wajahnya, foto-fotonya, sehingga memandang wajahnya saja kita pengen jadi soleh gitu kan. Ini guru kita, masya Allah, puasanya rajin, yang ini ngajinya rajin, yang ya Allah pengen nih kayak beliau, gitu kan. Begitulah orang soleh itu begitu. Kita melihat wajahnya saja jadi pengen soleh. Pandang wajahnya saja pengen soleh.
Ada orang yang kita pandang wajahnya saja mual, ya enggak? Ya kan? Kayak apa? Begitu lihat wajahnya pengen gitu ya. Salah. Mungkin itu mah Fauzan kali. Ya, ini catat ya. Ini jadiin ini sebagai motivasi hidup, motivasi belajar. Jangan sampai kehilangan motivasi dalam belajar. Jangan sampai kehilangan semangat dalam belajar. Jangan sampai kehilangan giroh ya. Giroh, fadilah. Makanya teman-teman yang belum ngaji, mungkin bukan karena mereka males, bukan karena mereka sakit dan sebagainya. Kalau tahu fadilahnya seperti ini, mungkin mereka akan mati-matian datang, walaupun cuma sakit batuk sebentar, ya udah datang aja gitu ya. Makanya kalau orang yang tahu majelis ilmu itu luar biasa fadilahnya, mereka akan datang walaupun keadaannya sakit ya. Nah, baik, lanjut. Faqihun wahidun mutawarri'un asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abidin mujtahidin jahilin wari'in. Faqihun wahidun, orang yang pandai dalam agama. Faqih itu pandai agama, dalam ilmunya, ilmu agamanya dalam. Faqih. Nah, ada yang namanya faqih? Ada. Itu artinya orang yang pandai dalam agama, mendalam ilmu agamanya ya. Terus taat sama Allah lagi ya. Bukannya dalam agamanya, tapi taat sama Allah. Wahidun, seorang saja ya. Faqihun wahidun, orang yang faqih dalam agama seorang saja. Wahidun seorang. Mutawarri'un itu artinya waro'. Waro' itu berhati-hati. Berhati-hati dari lisannya, menjaga lisannya, menjaga hatinya, menjaga kebersihan. Hati-hati waro' itu ya. Menjaga sikapnya ya. Itu waro'. Asyaddu 'ala syaiton, itu lebih sulit digoda, lebih ditakuti oleh setan, ya, 'ala syaiton. Satu orang doang nih. Min alfi abidin, dari 1000 ahli ibadah. Min alfi abidin, 1000 ahli ibadah. Mujtahidin, yang sungguh-sungguh. Jahilin, tapi bodoh. Wari'in, yang juga waro' ya. Jadi orang yang berilmu satu orang doang, satu orang saja, itu lebih takut setan ngegodanya, nggak berani ya, nggak berani setan menggodanya. Karena apa? Daripada 1000 ahli ibadah. Jadi dapat misalnya ilmu tauhidnya mantap, ilmu fikihnya mantap, ilmu arudnya mantap, ilmu Qur'annya mantap, ya, hadisnya mantap, semua ilmu mantap. Itu setan takut. Timbang sama Fauzan, ada 1000 Fauzan misalnya. Kerjanya tiap hari jungkir balik ya, sholat Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, wirid subhanallah, 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 Allah Akbar, Allah. Tapi nggak ada ilmunya, dia cuma dapat satu doang gitu, nggak ada ilmunya. Misalnya ini jangan diambil nanti Jan. Nggak ada 1000 kayak orang kayak Fauzan misalnya gitu. Jadi setan lebih takut, lebih berat menggodanya sama Dafa yang tadi banyak ilmunya, itu berat dia godanya. Makanya berilmu lah, agar setan berat menggoda orang berilmu. Makanya dia begini, setan kan ada tingkatannya. Tingkatan kayak kita nih, anak-anak SD ibaratnya. Ya setannya yang SD juga gitu ya. Yang SMP. Ya setannya yang SMP juga tingkatannya. Orang berilmu, ustadz, ya ustadz juga. Ya. Yang sudah dididik juga, udah dilatih.
Setan ada sekolahnya juga. Para setan sekalian, mana yang sudah ilmunya tinggi? Kamu goda ustadznya ya, gitu. Iya, ustadz di kalangan setan. Kan pernah ada cerita tuh, ada orang lagi tidur, di sebelahnya ada orang lagi sholat. Kan? Ada cerita, orang lagi sholat ini digodain sama setan. Sedangkan orang yang lagi tidur nggak digodain. Tanya, kenapa kamu godain orang yang lagi sholat? Ya, karena orang yang sholat itu nggak berilmu, dia bodoh, dikit ilmunya. Terus kenapa nggak digodain yang itu yang lagi tidur? Takut. Kenapa? Tidurnya dengan ilmu. Itu orang berilmu. Orang berilmu itu tidurnya aja teratur, dia gak? Wudunya, doanya, hatinya. Lagi tidur aja hatinya masih terus tetap zikir, ya gak? Orang sholat boro-boro, lagi sholat orang ahli ibadah, hatinya boro-boro zikir. Bacaannya saja, dia bacaannya nggak ngerti, ngelantur pikirannya kemana-mana. Itu kayak kita ya. Allahu Akbar. Ingat jajan cuma 5.000 lagi. Mana perut lapar ya. Di rumah ntar makan pakai apa. Macam-macam ya. Karena tugas banyak banget lagi. Tugas yang ini belum dikerjain. Tugas yang itu belum dikerjain. Nggak ingat Allah, ingat tugas saja. Ini termasuk kita. Ya, ahli ibadah. Kita masih ahli ibadah, belum alim. Belum faqih, kita masih orang yang belum tinggi agamanya. Jadi digoda setan masih gampang. Baru takbir dong, Allahu Akbar, langsung setan masuk. Siapa yang pas takbir nguap? Ada kan? Sering itu pas takbir langsung nguap itu. Ya. Berbarengan Allah dengan nguap. Allah Akbar. Sedot deh setannya. Kalau nguap begitu ulang lagi ya, usahakan konsentrasi. Itu berbarengan. Jadi anak-anak Bapak, jadilah orang-orang yang dalam ilmu agamanya. Sehingga setan itu tidak mampu menggoda orang-orang yang dalam agamanya. Gitu ya. Faqihun wahidun mutawarri'un asyaddu ala syaitan min alfi abidin mujtahidin jahilin wari'in. Kemudian fadlul alim. Baca Dafa fadlul alim. Ya. Fadlul alim, keutamaan alim, orang yang berilmu, kelebihan orang yang berilmu, alal abid, atas ahli ibadah, kafadlil qamari, seperti keutamaannya qamar. Apa qamar? Bulan. Seperti lebih utamanya bulan. Lailatul Badri. Lailatul Badri apa? Pada malam purnama. Alal kawakibi, atas bintang-bintang yang lain. Jadi orang yang berilmu daripada orang yang ahli ibadah, orang berilmu itu ya dia punya ilmu banyak, agamanya dalam, ilmu Qur'annya bagus, ilmu hadisnya bagus, ilmu tasawufnya bagus, ilmu tauhidnya bagus, fikihnya bagus. Ya. Itu seperti apa? Seperti bulan. Seperti bulan di antara bintang. Paham? Jadi bulan itu diibaratkan ahli ilmu. Bintang-bintang itu diibaratkan ahli
ibadah. Coba. Betapa indah ahli ilmu itu dibanding bintang-bintang. Siapa Pak ahli ibadah itu? Ahli ibadah itu dia ibadah mati-matian, tapi ilmunya nggak ada. Ada apa emang begitu? Ada. Dia cuma rajin ibadah, puasa rajin, wirid rajin, zikir rajin, ya, sholat rajin, umroh bolak-balik setiap bulan. Wah. Rajin ya. Tapi ritualnya aja ya. Mereka cuma mengerjakan ritual-ritual begitu tapi nggak ada ilmu gitu. Itu siapa? Ahli ibadah. Nah, menurut hadis ini orang yang berilmu itu kayak bulan. Dan ahli ibadah itu cuma kayak bintang. Kamu mau jadi bulan atau mau jadi bintang? Matahari. Entar lagi. Kalau matahari, anta syamsun, anta badrun. Syamsun matahari itu Nabi Muhammad. Diibaratkannya itu. Ya. Paham? Jadi, jadilah orang berilmu. Jadilah bulan di antara bintang, ya enggak? Jadi jangan begini, kita kadang-kadang sering merayu wanita. Kau ibarat bulan di antara bintang. Salah. Kau ibarat bulan di antara bintang. Justru bulan itu adalah ahli ilmu. Harusnya buat ahli ilmu. Wahai guru, engkau ibarat bulan di antara bintang. Begitu ya. Jangan wanita yang dirayu. Plastik di antara kresek. Itu kresek sama plastik itu juga kamu itu. Begini ada juga. Engkau ibarat plastik hitam di antara kantong plastik Indomar ya gitu. Dafa. Pagi-pagi semangat. Dafa emang nggak nulis ya? Udah pintar deh mah. Yang dulu masih banyak itu, udah ada tulisannya ya. Nggak apa-apa, kita ulang lagi ya, biar afdol. Kan ini Bapak yakin sering dibaca tiap hari ini kayaknya. Hah? Setahun sekali? Kayaknya baru sekarang dibaca lagi nih. Tiap hari. Judulnya doang. Apa-apa, baca judulnya aja pinter kok. Kan baru sekali langsung hafal kan? Lanjut. Cindy baca. Suaranya masih serak. Nggak apa-apa, coba. Ya. Man taqola itu bukan man taqola ya. Man in taqola gitu. Kalau digabungin maning taqola gitu. Maning taqola. Man intakola itu siapa orang, man itu siapa orang. Intakola itu artinya pindah. Pindah itu maksudnya pindah dari rumah menuju ke tempat belajar gitu. Berpindah. Siapa yang memindahkan dirinya, ya ta'alamu kemudian dia belajar. Ilman apa? Ilmu. Siapa yang pindah dari rumahnya menuju tempat belajar, gufirolahu, maka dia diampuni dosa-dosanya. Qabla sebelum ayah tua, sebelum dia selesai, ya, sebelum dia selesai. Siapa yang pindah dari rumah menuju tempat belajar, kemudian belajar satu ilmu, maka ketika dia duduk di situ,
terus diampuni sampai sebelum qabla ayakhtua, sebelum dia selesai. Jadi kalau kita masih duduk begini, itu terus aja diampunin tuh. Dosa kita dihapusin. Dosa kemarin nyubit temen, dihapusin. Dosa kemarin berburuk sangka dihapusin. Terus saja. Nih kita ini lagi duduk, malaikat sibuk ngapusin dosa kita. Ya enggak? Lagi duduk enak banget ya. Udah makanya duduk aja, ya. Duduk aja, bersih dosa kita. Insya Allah. Kalau kita duduk doang begini, ini dihapusin dosa kita. Sampai besok nggak apa-apa. Makanya kalau ada majelis ilmu datang. Majelis ilmu datang, duduk aja, udah diampunin, rontok itu dosa kita. Begitu, itu kelebihan datang ke majelis ilmu. Beda kita ngelihat YouTube misalnya, ngaji di YouTube. Kita coba dapat ilmu, tapi nggak dapat ampunan ketika duduk di majelisnya. Boleh nggak? Boleh. Belajar dari YouTube boleh, itu percepatan. Percepatan, nggak masalah. Imam Syafi'i menghafal kitab Al-Muwatta, ya. Imam Syafi'i masih kecil menghafal kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik. Itu di rumahnya, nggak berhadapan sama guru. Buat percepatan begitu udah hafal baru menghadap guru gitu. Jadi ngafalinnya nggak harus berhadapan sama guru. Nah, fadilahnya yaitu setelah menghadap guru gitu ya. Jadi kalian ini beruntung banget. Pindah dari kasur yang tadi kalian tidurin, bantal guling, kemudian dari tempat makan yang enak, pindah ke tempat yang dingin, nggak pakai karpet lagi ya. Udah gitu, duduk ya begini ya, nggak ada minuman, nggak ada makanan. Tapi kalian mendapatkan ampunan, luar biasa. Alhamdulillah. Coba, fadilah apa yang bisa ada seperti ini? Duduk doang diampunin dosanya. Ya. Kemudian baca. Kamu Bastian. Baik. Akrimul ulama fa innahum indallah kurama'u mukarramun. Akrimu itu muliakan. Muliakan al-ulama, muliakan ulama. Ini hadisnya nih ya. Muliakan ulama. Jadi muliakan ulama itu kayak gimana? Muliakan ulama itu kita pertama jangan menyakiti hati ulama. Jangan menyakiti hati ulama. Berbuatlah yang disukai oleh ulama itu. Kemudian datangi, ambil ilmunya dari ulama itu. Ya, muliakan. Muliakan keturunannya. Hormati anak, istri, keluarganya. Jangan dicari aibnya. Ini ulama, ya. Belajar ilmu. Banyak sekali cara menghormati ulama, cara memuliakan ulama. Kalau ada foto ulama misalnya, berserakan jatuh, ambil, taruh di tempat yang baik, gitu ya. Ambil perkataan-perkataan ulama. Ini memuliakan ulama. Fa innahum indallah, karena sesungguhnya di sisi Allah kurama itu orang yang dimuliakan. Mukarramun itu mukarramun itu dipuji-puji ya. Dipuji-puji kemuliaannya.
Di sisi Allah. Jadi jangan sembarangan. Sama ulama itu nggak boleh sembarangan. Karena ada hadis Nabi mengatakan begini. Ada hadis Nabi begini. Ulama'u ummat Muhammad kan Nabi li Bani Israel. Jadi dengerin. Ulama-ulamanya, ada hadis begini. Ulama-ulamanya umat Nabi Muhammad itu seperti para nabi Bani Israel. Ulamanya tuh. Ulamanya ulama akhir zaman ini atau ulama umatnya Nabi Muhammad itu seperti para nabi. Siapa? Bani Israel. Artinya apa? Setara. Hampir setara. Karena ulama-ulama kita itu ilmunya lebih banyak daripada para nabi Bani Israel. Bahwa ulama-ulama kita tuh luar biasa. Ada satu sahabat Nabi namanya tabi'in namanya Wahab bin Munabbih. Itu luar biasa ilmunya. Rasulullah sudah prediksikan 30 nanti meninggalanku kata Nabi akan ada seorang Wahab namanya. Wahab itu mengerti sejarah ilmu-ilmu kaum-kaum sebelum kalian. Akhir tahun 30 Hijriah itu setelah Nabi wafat namanya Wahab bin Munabbih. Luar biasa. Wahab bin Munabbih menguasai bahasa Yunani, bahasa Ibrani, bahasa kitab sebelumnya ya. Akhirnya belajar bahkan mempelajari kisah-kisah Bani Israel zaman dulu. Ya. Sehingga kita bisa tahu kisah-kisah Nabi Musa, Fir'aun, Israiliyat zaman dulu tuh. Kemudian kisah-kisah yang asing di telinga kita atau Israiliyat itu dari beliau, Wahab bin Munabbih. Ulama itu. Ya, sampai hafal kitab-kitab. Kalau kalian penasaran namanya itu Wahab bin Munabbih. Makanya ada kisah yang terjadi sebelum Nabi Muhammad diutus. Bahkan sebelum Nabi Isa, ya. Ashabul Kahfi kan detil tuh kisahnya tuh. Ya, sebelum Nabi Muhammad itu kan ada Ashabul Kahfi. Ya, itu mungkin salah satunya dari Wahab bin Munabbih, ya. Di Quran juga ada, detil-detilnya kan ada dari hadis gitu kan, dikumpul-kumpulkan. Ada kisah-kisah yang di hadis nggak ada, tapi dari Wahab bin Munabbih ada, gitu ya. Kenapa? Karena beliau membaca kisah-kisah nabi-nabi zaman dahulu. Itu umatnya Nabi Muhammad. Umatnya Nabi Muhammad aja kayak nabi, ulamanya umat Nabi Muhammad kayak nabinya Bani Israel. Begitulah kelebihan daripada umatnya Nabi Muhammad. Sudah kan waktu itu Bapak kasih tahu ya, kelebihan keistimewaannya umat Nabi Muhammad. Makanya kalau nggak ngaji, waduh sayang ya. Kemudian hadis selanjutnya, baca Dimas. Baik. Man nazara, siapa yang memandang ila wajhil alim, kepada wajah ulama, nazrotan, dengan pandangan, dengan satu pandangan, ya. Siapa yang memandang wajah alim nazrotan dengan satu pandangan, fafariha biha, kemudian dia bahagia dengan
pandangan itu, dia bahagia gitu, dengan memandang itu dia bahagia. Khalaqallah ta'ala, maka Allah akan menciptakan. Khalaqa, menciptakan. Allah akan menciptakan mintilkan nazrah dari pandangan tersebut, dari tilkan nazrah pandangan tersebut, malakan, satu malaikat. Malakan, Allah menciptakan dari pandangan tersebut satu malaikat, yastaghfiru lahu. Yastaghfiru, yang memintakan ampun. Yastaghfiru, yang memintakan ampun, lahu, bagi orang tersebut. Bagi man, ya, bagi orang tersebut. Ila yaumil qiyamah. Apa? Sampai hari kiamat. Masya Allah, ya. Luar biasa. Siapa yang memandang wajah ulama dengan satu pandangan, kemudian dia bahagia, senang, gembira dengan memandangnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan dari sebab pandangan bahagia itu satu malaikat yang terus disuruh istighfar buat dia. Tuh. Maka kalau mandang ulama itu jangan mandang benci. Pandanglah dengan pandangan bahagia, pandangan senang, ya, gembira. Oleh sebab pandangan itulah nanti diciptakan satu malaikat buat kita. Apain? Baca istighfar. Sampai kapan? Bayangin, sampai hari kiamat. Allahu Akbar. Kita berarti dimuliakan, ya. Mandang ulama aja, kalau satu ulama, kalau ulamanya 2, 3, 4, 5 ulama, 6 ulama, 10 ulama, kalau mandang gembiranya nggak cuma sekali, misalnya 10 kali gembira, misalnya, berarti 10 malaikat. Ya. Paham? Ini ya, Masya Allah. Ngelihat doang, bahasa kita ngelihat aja wajahnya ulama dengan ngelihat yang bahagia, diciptakan malah malaikat. Dahsyat nggak, nak? Baik, baca lagi. Azan. Ya. Man akroma. Siapa orang akroma, memuliakan, aliman, orang berilmu, alim, memuliakan guru, memuliakan ustadz, memuliakan ulama, gitu ya. Faqad akromani, maka sungguh dia telah memuliakan aku, gitu ya. Jadi kalau kita memuliakan ulama, berarti kita memuliakan nabi. Waman akromani, barang siapa yang memuliakan aku, faqad akramallah, maka dia benar-benar telah memuliakan Allah. Akrama itu memuliakan. Waman akramallah, dan siapa yang memuliakan Allah, fama'wahul jannah. Ma'wahu itu tempatnya, maka tempatnya al-jannah. Apa jannah? Surga. Masya Allah. Cuma memuliakan
ulama. Masyaallah. Siapa yang memuliakan Allah, siapa yang memuliakan ulama sama dengan memuliakan Nabi. Siapa yang memuliakan Nabi, maka dia telah memuliakan Allah. Kenapa sih kita harus memuliakan ulama? Karena ilmu yang ada pada ulama itu ilmu dari Allah. Ilmu dari Nabi, ilmu dari Allah. Jadi bukan orangnya. Kalau kita memuliakan orangnya, salah. Memuliakan ilmu yang ada pada ulama tersebut, gitu. Kalau kita ngelihat orangnya banyak kekurangan, yang ulama ada yang hitam, ya, ulama ada yang pendek, ulama ada yang hidungnya pesek, ada yang doer, ada yang brengos, ya, jenggotan, ada yang gak jenggotan, ada yang brewok, gitu ya. Kita bukan ngelihat orangnya. Kalau ngelihat ulama, jangan ngelihat orangnya. Kalau ngelihat orangnya, kok ulama pendek begini, begitu. Kok ulama kurus begini, kok ulama kok gemuk begini, gitu. Jangan ngelihat orangnya. Lihat ilmu yang ada pada diri ulama, gitu. Kadang-kadang kita tuh terjebak pada pandangan fisik. Padahal Allah sendiri kan Allah sendiri innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Allah tidak melihat pada diri kalian, jasad kalian, tidak melihat muka rupa kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum, tapi melihat pada hati kalian dan perbuatan kalian, gitu kan? Nah, kita kalau ngelihat ustadz, ngelihat ulama, ngelihat ustazah, ngelihat guru, itu jangan lihat fisik. Ya. Jangan lihat fisik. Lihat ilmu yang mereka miliki, gitu. Oh, ilmunya tinggi. Kita jalannya ya harus sopan. Ngomongnya harus dijaga. Kalau guru ngomongnya tinggi, maka kita ngomongnya rendah. Kalau guru jalan duluan, kita maka jalan di belakangnya, gitu. Kalau kita mau ngedahuluin guru jalan, izin. Mohon maaf Bapak, saya duluan karena ada keperluan. Izin. Bertemu di jalan, kejar. Salim, misalnya gitu. Kalau terlalu jauh ya jangan. Jangan kalau ketemu di jalan ngumpet. Ya, guru udah tahu guru ngelihat kita, ngumpet kayak di video kemarin tuh. Ya. Ini ya. Kalau kita memuliakan guru, sama saja berarti kita telah memuliakan Nabi. Memuliakan ulama, memuliakan Nabi. Kalau kita memuliakan Nabi, berarti kita memuliakan Allah. Kalau kita memuliakan Allah, maka tempat kita di surga. Udah, muliakan saja ulama, muliakan saja guru. Ya. Termasuk kita memuliakan guru apa? Termasuk memuliakan guru itu kita ingin memberikan sesuatu yang kita miliki. Ya. Memberikan sesuatu yang kita miliki atau kita berusaha memberikan hadiah terbaik buat guru. Nah, ini juga memuliakan guru. Bahkan dulu ada cerita Nu'man namanya. Nu'man ini satu golongan Arab Baduy. Dia tinggal antara kota Mekah dan kota Madinah. Ketika ada berita bahwa Nabi Muhammad SAW itu akan hijrah ke Madinah, itu beritanya tersebar. Di Madinah itu orang udah repot, apain? Udah repot metikin korma, ya. Oh, ada rombongan hijrah, Nabi bakal datang ke Madinah. Ada yang masak sayur asem, ada yang masak opor, ada yang masak, gembira semua.
Ada yang metik buah kurma, apel, segala macam, pokoknya dipetik buah-buahan dikumpulin. Kenapa? Karena gembir. Coba kalau kalian didatangi Nabi sekarang, apa yang kita lakukan? Hah? Kira-kira bengong. Kalau Pak Zul pasti nyari apa yang bisa kita sediakan buat Nabi. Kalau Pak Zul kan sukanya kambing, pasti Pak Zul potong kambing. Wah, Nabi, sini makan kambing. Saya sudah masak, gitu kan? Karena Nabi suka makan kambing. Di Madinah menyambut Nabi, kedatangan Nabi Muhammad SAW itu dengan memuliakan Nabi amat sangat meriah, ya. Soalnya tamu agung, nabinya cuma satu, cuman yang nyambut ratusan orang, ya. Kalau nggak salah diriwayatkan ada 500 orang lebih. Sambut 500 orang lebih, ada yang naik pohon kelapa, pohon apa, korma, ya. Lihat, oh belum kelihatan juga, gitu kan. Ada yang ke atas gunung, belum kelihatan juga. Begitu orang dua jalan pakai onta, wah, di sana Nabi datang, Muhammad datang, Rasulullah datang. Oh, langsung genderang, ya. Nah, ketika berita itu sampai sama Nu'man, ya, Nu'man ini di Baduy, Arab Baduy, dan mendengar Nabi segera sampai. Sedangkan dia waktu itu pimpinan sebagai pimpinan kabilah, ya. Kalau kita mah RT gitu, ya. RT atau lurah lah gitu, dia lurahnya di situ. Dia ini pengen juga gitu, pengen juga nyambut Nabi. Pengen, wahai penduduk, ikut saya. Kenapa wahai Nu'man? Kemana? Ke Madinah. Ngapain? Ada Nabi baru yang datang, gitu. Dia memerintahkan kita kepada kebaikan, disambut dengan orang-orang yang baik, keluarganya baik, akhlaknya bagus. Ya sudah, kita ikut semua. Tapi ingat, siapa yang punya roti? Sini. Siapa yang punya emas? Sini. Ya, siapa yang punya apel? Keluarkan. Punya kurma? Keluarkan. Kita kumpulkan. Kenapa diminta begitu? Karena di daerahnya Nu'man itu sedang paceklik, ya. Buah-buahan lagi susah, makanan lagi susah. Tapi Nu'man berusaha menyambut Nabi semampu, sekuat tenaga. Kenapa? Malu, begitu kata Nu'man. Malu, kita nggak ngasih apa-apa sama Nabi. Ini orang agung. Akhirnya dikumpulkan makanan seadanya dari kabilah dia. Dikumpulkan seadanya. Kumpulkan terus dikasih. Langsung bersyahadat Nu'man, wahai Rasulullah, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan engkau adalah utusan Allah. Itu satu kampung beriman semua gara-gara Nu'man. Gara-gara itu Nu'man berusaha memberikan yang terbaik buat Nabi, ngumpulin makanan, turun ayat Al-Qur'an. Bapak lupa tuh ayatnya. Cuman artinya kurang lebih begini. Ada sekelompok orang Arab Baduy, begitu, yang memuliakan engkau, wahai Muhammad, dan beriman kepada engkau, dan mengumpulkan harta benda untuk engkau. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ada itu, Bapak lihat. Artinya apa, nak? Kalau kalian berusaha memuliakan guru kalian, ulama kalian, dengan seperti memuliakan Nabi kita, misalnya gitu, maka apa yang di sini dikatakan? Telah memuliakan Allah. Sama Pak Zul, sama guru Pak Zul begitu, ya. Kayak kemarin misalnya acara apa namanya tuh? Simaan. Vindi membawa tumpeng buat guru-guru. Nah, ini berarti sudah memuliakan guru. Pak Zul setiap lebaran Pak Zul nggak lupa tuh sama guru-guru Pak Zul, bawa misalnya kayak yang kita bisa bawa misalnya uang, ya, datang ke rumah guru
kasih uang misalnya, atau kasih guru makanan. Mungkin takut guru di rumahnya nggak punya makanan gitu ya. Atau kasih hadiah ke guru, misalnya kalau perempuan jilbab atau baju, atau kalau laki-laki itu kain atau sepatu atau peci. Nah, jadi ada momen ya, kita muliakan mereka. Makanya kalau jadi guru itu ya begitu ya. Kalau murid yang ngerti, maka dia akan memuliakan gurunya. Pak Zul berusaha menjadi murid yang ngerti sama guru-guru Pak Zul. Maka semua guru-guru Pak Zul tuh kalau ya hari hari raya Idul Fitri, Pak Zul datengin semua. Ya. Hari Senin ini ke rumah Ustadz ini, beli ini dulu ya. Kalau enggak Papa siapin dulu tuh di rumah tuh. Siapin, guru ada berapa? Ada 12 misalnya gitu. Beli kain 12. Kemudian beli roti 12. Terus beli bungkus 12. Beli buahan 12. Ini semua serba 12 kan. Akhirnya masukin, baru nanti Senin ke guru yang ini, Selasa ke guru yang ini, Selasa ke guru yang ini. Itu disiapin. Terus amplopnya juga disiapin. Ini misalnya satu guru 300 misalnya, atau 1 juta. Berarti sejuta, 12 juta. Udah disiapin. Jadi begitu cara memuliakan guru. Apa berkurang rezeki kita? Oh enggak. Justru dengan begitu Allah akan memuliakan kita. Dan diganti nak. Diganti. Azul pernah waktu itu memuliakan guru, punya cuma uang 500.000. Nggak bisa ngasih guru yang lain kan, cuman berapa guru yang bisa dikasih. Saya cuma ngasih 100. Ada 5 orang guru yang Bapak kasih. Ternyata Allah Subhanahu Wa Taala berkata lain. Begitu malam takbir, Allah kasih lagi Pak Zul 5 juta. 5 juta. Itu dari orang BSD. Waktu itu Pak Zul dikasih kelebihan. Pak Zul, saya dapat THR. Kita berbagi. Alhamdulillah THR ini buat Pak Zul 5 juta. 500 dijadikan 5 juta. Itulah, kalau kita punya rezeki sedikit ataupun banyak, kita berusaha memuliakan guru. Jangan begini ya. Wah, Pak Zul ngomong begini nih, ntar saya jangan ya. Guru itu siapa saja ya, bukan hanya Pak Zul ya. Yang kalian anggap guru, catat guru-guru kalian siapa. Dan guru yang sebenarnya itu adalah yang bisa membimbing kalian lebih mendekatkan diri kalian kepada Allah. Catat ya. Guru yang sebenarnya itu adalah yang bisa membimbing kalian lebih mendekatkan diri kalian kepada Allah. Bukan hanya pada dunia, ya, mencari gaji yang banyak, mencari kehidupan yang layak, bukan. Bagaimana kalian lebih dekat kepada Allah, itulah guru yang terbaik, guru yang sebenarnya. Maka carilah guru yang bisa mengingatkan kita terus kepada Allah, ya, karena dia akan menjadi gurumu dari dunia sampai akhirat, akan menemani kamu dari dunia sampai akhirat. Kemudian hadis selanjutnya tadi man akrama. Siapa yang belum? Akbar, yo. Yang ini belum. Naumul alim. Nah ini, naumul alim afdalu min ibadatil jahil. Naum apa? Tidur. Alim, orang berilmu, afdalu, lebih utama, ya. Min ibadatil jahil. Tidurnya orang berilmu itu lebih utama daripada ibadahnya orang bodoh, ya. Kenapa? Karena orang alim aja tidurnya pakai ilmu, sedangkan orang
ahli ibadah, ibadahnya nggak pakai ilmu. Gitu. Kita udah punya ilmunya belum mau ibadah? Kamu sholat sekarang nih, sudah ada ilmunya belum? Ilmu sholat? Sudah punya? Berarti sudah berilmu. Gitu. Kalian tidur, sudah ada ilmunya nggak? Alhamdulillah, sudah ada ilmunya. Yang belum belajar ilmunya tidur, belajar ya. Ilmunya sholat, belajar. Sini belajar. Jadi, kalau orang berilmu, tidurnya saja, itu lebih baik. Ya, lebih utama. Orang bodoh, jumpat-jumpit ya. Jumprat-jumprit, nah kalau bahasa ininya ya. Sujud, ruku, puasa, itu nggak ada isinya. Cuman katanya nggak ada ilmu. Kosong, percuma. Kayak membangun istana, nggak ada isi. Pohonan, nggak ada buah. Cuman ranting doang. Emang enak pohonan dengan tebang yang begitu mah. Pohonan udah ditanam, udah 10 tahun gak berbuah-buah, tebang aja udah. Gak berilmu, gak manfaat. Kalau udah berilmu kayak gini, udah tidur aja. Ya. Kamu merasa berilmu gak? Jangan merasa berilmu. Ntar tidur aja kamu. Kamu kenapa tidur, Jan? Saya udah berilmu, Pak. Kan Bapak bilang sendiri, katanya orang yang berilmu itu lebih baik tidurnya aja daripada ahli ibadah. Saya udah berilmu, Pak. Weh, jangan merasa udah berilmu, ya. Jangan merasa banyak Kalau merasa banyak ilmu, kita nggak mau belajar, gitu ya. Saya mau udah tahu ilmunya itu, ilmunya ini, jangan, ya. Bahkan ilmu kalau disampaikan 1000 kali, itu juga gitu. Sampai itu lagi terus. Kamu jangan bilang bosan. Itu lagi. Jangan. Itu justru kemuliaan buat kalian yang tadinya lupa jadi ingat gitu. Ya. Nggak apa-apa, nggak boleh bosan. Ini kitab ini misalnya Bapak ulangin lagi sampai 100 kali Bapak ulangi. Ikutin aja. Gitu. Kan banyak cerita-cerita yang Bapak ulang lagi ya enggak? Dari kalian dulu ngaji, awal-awal dulu, Bapak cerita ini, Bapak nyampein ini, itu lagi. Nggak apa-apa, dengerin. Pasti nanti ada satu saat ilmu baru, gitu ya. Ilmu baru yang kalian belum ketahui. Paham? Luar biasa ini ya. Tidurnya orang berilmu lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh, orang jahil. Lanjut, siapa yang belum baca? Ryan, ya. Tatawuan. Man ta'allama baban minal ilmi, siapa yang belajar satu bab ilmu. Man ta'allama itu belajar. Baban satu bab minal ilmi, satu bab ilmu. Ya'malu bihi, dia mengerjakan atau melakukan atau mempraktekkan. Ya'malu bihi itu mempraktekkan atau beramal gitu ya. Bihi, dengan ilmu tersebut. Dia ngamalin ilmu itu, dia praktekin ilmu itu. Au lam ya'mal bihi, atau lam, belum. Ya'mal, melakukan atau mempraktekkan. Bihi, dengan ilmu tersebut.